Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsman Arif dari Forum News Network. Partai Keadilan Sejahtera kembali membuat sebuah pengumuman yang mengejutkan. Hanya beberapa hari setelah sebelumnya menyatakan akan mengusung kader internal, yakni mantan Presiden PKS Sohibul Iman sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Hari ini, Selasa tanggal 25 Juni 2024, Presiden PKS Ahmad Saiku menyatakan partainya itu sudah memutuskan akan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Nah, ini tentu saja membuat orang jadi sangat terkejut ya, karena baru beberapa hari yang lalu ya, hari Ahad tanggal 23, jadi berapa kalau dihitung sekarang ini 3 hari yang lalu itu juru bicara PKS Mabruri menyampaikan bahwa DPP PKS memutuskan untuk mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur yang akan diusung PKS. Ya, dan memang waktu itu Mabruri tidak menyebut bahwa itu keputusan dari Majelis Syuro. Jadi disebutkannya bahwa itu adalah keputusan DPP PKS begitu ya. Dan tidak ada bantahan pada waktu itu ya soal pencalonan dari Sohibul Iman yang dia umumkan oleh Mabruri ini, dan bahkan waktu itu juga disampaikan berbagai alasannya mengapa kemudian PKS memutuskan untuk mengusung Sohibul Iman sebagai calon gubernur, bukan Anies Baswedan seperti yang banyak diharapkan oleh para pendukungnya, begitu ya. Dan ini di media sosial kan sempat muncul berbagai kemarahan dari para pendukung Anies Baswedan dan juga PKS, karena mengapa kok kemudian PKS malah mengusung Sohibul Iman bukan Anies Baswedan begitu ya, padahal survei-surveinya menunjukkan bahwa Anies Baswedan ini paling tinggi ya peluangnya untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Bahkan banyak yang menduga bahwa ini berarti PKS sudah masuk angin, dan ini masuk bagian dari permainan istana. Sangat jelas bahwa istana itu ya dengan berbagai cara ingin menghadang pencalonan dari Anies Baswedan begitu ya. Termasuk juga PKS. Saya kira nggak berlebihan juga, karena kalau muncul dugaan semacam itu karena sebelumnya kan pada tanggal 19 ya, 19 Juni kemarin, Presiden PKS Ahmad Saiku itu kepada media menyatakan bahwa mereka PKS itu mendapat tawaran dari Koalisi 02 untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil. Karena sebelumnya kan disampaikan bahwa Ridwan Kamil itu sudah diputuskan akan menjadi calon gubernur dari Koalisi 02, dan katanya itu kesepakatan itu diambil ketika Ketua Umum Partai Koalisi 02 bertemu dengan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Juni. Dan kabar itu semakin mendapat justifikasi karena kemudian Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kan kemudian bertemu dengan Ridwan Kamil, dan di situ disampaikan bahwa Gerindra memberikan mandat untuk pencalonan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Tetapi yang menarik kemudian muncul pernyataan-pernyataan dari DPP Partai Golkar bahwa mereka belum sampai keputusan untuk mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta atau tetap di Jawa Barat gitu, karena seperti dikatakan oleh Ahmad Doli Kurnia waktu itu ketua umum ya, wakil ketua umum maksud saya Partai Golkar, itu survei-surveinya itu menunjukkan bahwa Ridwan Kamil itu lebih punya peluang untuk menang sebagai calon gubernur, menangkan pemilihan gubernur itu kalau dia kembali ke Jawa Barat, bukan mengadu nasib di Jakarta dan harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Dan hal itu kemudian juga dibenarkan oleh Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, yang menyatakan bahwa mereka ini belum memutuskan untuk mencalonkan Ridwan Kamil apakah di Pilkada Jabar atau di Pilkada Jakarta. Tapi kata dia semua nanti keputusannya itu berdasarkan berdasarkan saintifik, itu artinya berarti harus dilakukan melalui survei-survei dulu. Nah, kita balik lagi ya, nanti kita bahas soal peluangnya Ridwan Kamil seperti apa dan juga kandidat lain seperti apa. Nah, dengan keputusan dari
PKS ini tentu saja ya kembali mengubah peta ya. Tadinya orang menduga-duga bahwa PKS ini dimanfaatkan oleh istana untuk memecah belah pendukung Anies dan sekaligus menghadang Anies untuk maju kembali menjadi calon gubernur di Jakarta. Sebagai partai pemenang, tidak layaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Saya sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS. Disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu minta agar merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Nah, pernyataan Saihu ini agak mengejutkan ya kalau benar seperti dikatakan dia bahwa itu diambil dalam keputusan DPP. Dia menyebutnya rapat DPP ya. Dia tidak menyebut keputusan Majelis Syuro. Karena biasanya untuk hal-hal semacam ini kan diputuskan oleh Majelis Syuro dan pada waktu itu juga dinyatakan begitu ketika DPW PKS Jakarta mengusulkan nama Anies, katanya itu akan dibahas lebih dulu di Majelis Syuro PKS. Dan kalau betul seperti dikatakan oleh Ahmad Saiku bahwa itu diputuskan pada tanggal 20 Juni, bagaimana mungkin kemudian pada tanggal 23 Juni itu jubir PKS Mabruri itu menyatakan bahwa DPP PKS sudah memutuskan untuk mengusung nama Sohibul Iman. Ini menurut saya ada yang agak janggal ya dari kronologi apa tadi tanggal-tanggalnya saja pengumumannya ya. Dan rasanya tidak mungkin orang seperti Mabruri berani mengambil langkah sendiri gitu dengan menyebutkan nama itu ya. Dan itu kan perlu waktu berapa hari. Kalau toh misalnya kemarin Mabruri itu melangkai keputusan DPP, saya kira pada hari itu juga harusnya sudah ada semacam teguran ya, ada ralat dari PKS. Tetapi kenapa baru muncul hari ini 3 hari setelah pengumuman yang disampaikan oleh Mabruri itu. Ini menurut saya sangat menarik ya, karena apa? Karena tidak lama setelah Mabruri itu menyampaikan pengumuman itu kita lihat di media sosial terutama itu muncul kemarahan dari para pendukung Anies Baswedan. Bahkan yang marah itu bukan hanya simpatisan PKS, artinya mereka-mereka pendukung Anies Baswedan yang kemarin pada pemilu legislatif memilih PKS gitu, karena PKS ini menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan pada Pilpres kemarin ya. Nah, jadi mereka ini partai-partai ini kan kemudian mendapat kotel efek yang mendukung ya. Ada Nasdem, ada PKB dan juga tentu saja PKS ini. Nah, ini banyak marah dan banyak juga yang mengaku bahwa dia kader PKS itu kalau toh kemudian PKS nanti memutuskan untuk tetap mengusung Sohibul Iman maju pada Pilkada Jakarta dan berhadapan dengan Anies Baswedan, maka mereka akan tetap memilih Anies Baswedan, tetapi tidak meninggalkan PKS sebagai partainya. Ini beda ya, kalau pendukung partai PKS atau kader partai PKS tetap menyatakan bahwa mereka akan tetap memilih PKS, sementara pilihan gubernurnya akan Anies Baswedan. Sementara kalau yang simpatisan PKS yang menjadi pendukung Anies Baswedan dengan tegas menyatakan akan meninggalkan PKS. Dan saya kira ini kalau terjadi dampaknya itu bisa sangat besar bagi PKS ya, bukan hanya nanti sampai tidak perlu menunggu pada Pilpres atau pemilu legislatif tahun 2029. Pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 November itu saya kira nanti untuk
calon-calon, kepala daerah yang diusung, PKS itu, dan itu merupakan basis dari Anies Baswedan, ini suara dari calon-calon, PKS di pilkada ini bisa terancam juga ya, ditinggalkan oleh pendukung Anies Baswedan. Apakah karena itu gitu ya? Karena kok, kronologinya ada nggak masuk akal kalau diputuskan tanggal 20, tanggal 20 Juni, tapi pada tanggal 23-nya Mabruri mengumumkan bahwa PKS itu mengusung, Sohibul Iman, lengkap dengan berbagai, argumennya yang dinyatakan bahwa Sohibul Iman ini sebagai presiden PKS ya, berhasil mendongkrak suara, PKS, kemudian dia juga, pernah terpilih menjadi, 3 kali, di anggota DPR, dan juga pernah terpilih menjadi wakil ketua DPR. Dan juga dari sisi akademis dia juga sangat bagus, dia pernah menjadi rektor, sama rektor Universitas Paramadina, sama seperti halnya dengan Anies Baswedan. Jadi, pada waktu itu, argumen yang diajukan oleh, Mabruri itu sangat meyakinkan. Hanya saja, pada waktu itu reaksinya yang memang mungkin yang tidak diduga oleh para, eee, pengurus PKS itu ya. Karena kalau tadi itu ancamannya kalau sekedar meninggalkan, PKS aja, wah, itu sih nggak terlalu berat. Tapi kalau kemudian muncul stigma bahwa PKS itu sama dengan partai-partai lain yang pragmatis gitu ya, gampang masuk angin ketika ditawari, jabatan-jabatan, ya saya kira, eksistensi PKS itu akan pudar ya. Karena bagaimanapun juga sekarang ini posisi PKS yang cukup kuat ini karena mereka mengambil posisi berada dalam kubu oposisi dari pemerintahan, Jokowi. Dan, pada, Pilpres kemarin kan mereka juga berhadapan dengan, Jokowi, dalam hal ini Jokowi yang mengusung, Prabowo dan berpasangan dengan Gibran. Kalau dengan Prabowo sebenarnya PKS ini malah punya sejarah lama ya, karena dalam pilkada di Jakarta maupun dalam Pilpres 2014 dan 2019 kan mereka ini menjadi pendukung utama, dari, Prabowo. Hanya saja ketika kemudian Prabowo itu menyeberang ke kubu Pak Jokowi, dimulai dengan ketika dia masuk ke kabinet dan kemudian sekarang diusung pada Pilpres 2024, PKS tetap konsisten ada di luar, pemerintahan, begitu ada melawan kubu Jokowi. Nah, kalau kemudian dia memutuskan nggak usah seperti yang dikatakan oleh Ahmad Saiku bahwa mereka itu kemudian, menjadi calon wakil gubernur, dari Ridwan Kamil, begitu ya. Mereka maju sendiri saja, tetap mengusung Sohibul Iman sebagai gubernur yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan, ini, PKS pasti akan dihukum juga oleh para pendukungnya, begitu ya. Apalagi kalau kemudian gara-gara PKS itu Anies Baswedan itu batal untuk mendapatkan tiket ya. Sekarang ini dengan keputusan dari PKS untuk mendukung kembali Anies Baswedan itu ya aman ini tiket dari Anies karena sebelumnya sudah ada, PKB yang menyatakan mendukung ya, yang mengajukan calonnya. Jadi, ini, pilkada ini akan seru ya, ini akan petanya saya kira kembali seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bahwa dia mendapat, informasi dari berbagai sumber bahwa ya surveinya Anies itu tetap teratas di Jakarta. Jadi kata dalam bahasa dia, "Capek ini orang berhadapan dengan Anies," itu ya. Maksudnya ya, apa ya, percumalah kira-kira menghadapi Anies di, pilkada Jakarta itu. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menduga bahwa ya kemungkinan besar, Nasdem juga akan bergabung di situ. Apalagi kemarin Pak Surya Paloh juga menyatakan, kan soal pencalonan, Sohibul itu kan kemarin kan, besok-besok bisa berubah kata dia dan ternyata bacaan dari, Surya Paloh atau jangan-jangan Pak Surya Paloh ini sudah mendapat info lebih dulu, iya benar seperti itu akhirnya PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Nah tinggal, pertanyaannya nih kalau sekarang ini, makanya saya sebut petanya kembali berubah, apakah kemudian PDIP itu akan tetap, eee, maju sendiri atau akhirnya juga bergabung dalam kubu, yang mendukung Anies Baswedan? Karena nama Anies Baswedan kan juga muncul dalam usulan dari DPD PDIP Jakarta ya, walaupun ada 10 nama begitu ya. Tapi kalau, PDIP ingin membalas dendam terhadap, Pak Jokowi, karena ini bagaimanapun juga kan berkaitan dengan, peta, perseteruan pada pilkada 2024 ini tidak lepas dari
nanti pada Pilpres 2029, di mana diperkirakan nanti Gibran yang sekarang wakil presiden terpilih itu diperkirakan akan maju menjadi calon presiden, maka ini juga akan berhadapan kembali dengan Anies Baswedan, dan ini tidak mudah ketika kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Nah, itulah yang saya kira kemudian membuat PDIP mungkin menarik juga untuk bergabung, menambah kekuatan Anies Baswedan di situ. Tetapi yang saya kira mungkin akan dipertimbangkan oleh PDIP bagaimanapun juga kan dia juga punya kepentingan pada Pilpres 2029. Kalau kemudian Anies sekarang terpilih kembali menjadi gubernur di Jakarta dan kemudian PDIP itu hanya jadi pengusung, gitu apakah cukup worth it kalkulasinya secara politik. Nah, itu yang perlu dihitung-hitung lagi oleh PDIP. Tapi saya kira pilihannya buat PDIP kalau kemudian akhirnya Nasdem juga bergabung mendukung Anies Baswedan bersama PKS dan PKB, ya PDIP terancam tidak bisa mengajukan calonnya sendiri, dan rasanya tidak mungkin PDIP bergabung dengan koalisi 02 ya. Ya, apalagi kalau nantinya ternyata koalisi 02 itu mengusung calon wakil gubernurnya Kaisang Pangarep. Ini jadi seru ini, kita pastikan begitu PKS mengusung Anies Baswedan begitu ya. Dan kita bisa memprediksi nanti pada Pilpres 2029 juga akan kembali seru. Nah, buat Anda yang kemarin marah-marah pada PKS, saya kira mungkin kemarahan Anda bisa jadi ada hasilnya ya, karena PKS tetap saja saya menduga bahwa memang terjadi perubahan sikap dalam beberapa hari terakhir ini melihat respon dari para pendukung Anies ya, begitu ya. Sekali lagi karena secara kronologi rasanya tidak mungkin kalau diputuskan pada tanggal 20 dan kemudian pada tanggal 23 diumumkan dan Sohibul Iman yang akan mereka usung, bukan Anies Baswedan. Tapi kalau kemudian ini cuma strategi komunikasi politik untuk untuk menjajaki seperti apa peluangnya PKS untuk maju sendirian, itu saya kira terlampau mahal ya. Komunikasi politiknya bukan mahal, saya bilang terlalu beranilah begitu, karena ini bisa jadi gambling begitu. Kalau kemarin ternyata kemudian PDIP bergerak cepat dan kemudian memutuskan mendukung Anies Baswedan dengan tawaran mereka menjadi calon wakil gubernurnya, kan bisa jadi nanti PKS bisa juga mikir-mikir ulang kalau dia harus mendukung Anies Baswedan tapi calon wakil gubernurnya dari PDIP. Oke, begitu saya kira episodenya sementara ini, sudah mulai dapat gambaran kita tentang Pilkada Jakarta, tinggal kita menunggu siapa calon lawan-lawan yang akan berhadapan dengan Anies pada Pilgub Jakarta ini. Saya Ersun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.